Oke, kembali lagi di kelas bisnis bareng. Ini adalah video kedua dan saya akan menjelaskan kepada Anda beberapa model bisnis sehingga Anda bisa melihat ya, model bisnis seperti apa yang tepat untuk Anda jalankan di era digital seperti sekarang. Oke, kita bahas ya. Nah, ada beberapa pilihan model bisnis ya teman-teman. Yang pertama, bisnis konvensional. Ini mungkin kalau saya kasih contoh mulai dari yang jualan gorengan ya, gerobak, pakai gerobak gitu. Atau mungkin juga sampai toko retail atau bahkan mall-mall besar ya, yang B2C, business to customer. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari saya ya. Bisnis konvensional itu pada umumnya modal awalnya tinggi ya. Kemudian potensi risikonya juga besar karena modal tinggi, otomatis risiko juga besar. Ya, kemudian yang ketiga, ini kita harus mengontrol seluruh proses bisnis. Mulai dari A sampai Z-nya kita wajib kontrol. Yang berikutnya, dikerjakan penuh waktu. Nah, jadi kalau kita membuka atau memulai bisnis konvensional, kita kena urus mulai dari A sampai Z seluruh proses bisnisnya, maka kita mau tidak mau harus mengerjakannya full time ya, penuh waktu, bahkan lebih daripada office hour. Kemudian yang berikutnya adalah kita wajib membangun sistem dan budaya kerja karena kita juga mengelola karyawan. Nah, ini kalau saya berikan gambaran ya, kurang lebih kalau misalkan mulai dari jualan gorengan aja, saya pernah mendampingi beberapa kelompok usaha kecil. Di antaranya adalah para pedagang-pedagang gorengan ya. Mereka kita modalin beli gerobak sampai modal untuk beli bahan bakunya. Itu minimal banget 5 juta rupiah. Untuk gerobaknya aja udah 4 juta. Artinya bisnis konvensional ini ternyata luar biasa, modalnya cukup tinggi ya teman-teman. Oke, yang kedua, ini ada model bisnis yaitu bisnis network ya. Mungkin ini sudah tidak asing juga di telinga teman-teman semua, para member bisnis bareng, yaitu bisnis network. Nah, bisnis network ini ada beberapa kekhasan ya. Pertama, modal awalnya relatif rendah ya. Kita bisa memulai sebuah bisnis dengan modal yang relatif rendah. Resiko juga otomatis lebih kecil daripada bisnis konvensional ya, karena modalnya kecil. Kemudian harus membangun jaringan tim bisnis. Nah, ini ciri khas dari bisnis network itu adalah jaringan marketing ya. Bisnis network itu macam-macam ya, tidak hanya multi level marketing, tetapi banyak jenisnya, termasuk diantaranya adalah jaringan distribusi atau jaringan franchise gitu ya. Itu adalah beberapa model dari bisnis jaringan. Termasuk di antara ciri khasnya adalah waktunya fleksibel untuk menjalankannya. Dan ada potensi passive income, tentu ini butuh proses yang cukup panjang. Nah, tetapi ada kekhasannya yaitu ketergantungan terhadap tim, yaitu cukup tinggi ya ketergantungannya. Jadi jika timnya atau tim bisnisnya ini bertumbuh, maka potensi income-nya semakin besar. Nah, ini estimasi modalnya teman-teman. Rata-rata di umumnya bisnis network ini, kalau bisnis network diantaranya model-model multi level atau bisnis network yang lain yang sistemnya keagenan ya, ini rata-rata modalnya 2 sampai 12 juta. Tetapi ada yang lebih dari itu. Contoh kayak bisnis franchise itu modalnya sangat besar ya. Nah, yang ketiga, bisnis online. Ini yang sedang banyak digandrungi atau diminati ya. Ada beberapa ciri khasnya ya, waktunya fleksibel, modal awalnya relatif rendah, kemudian jangkauan marketnya bisa luas, bisa juga potensi passive income kalau kita mampu mendesain konsep bisnisnya ya. Kemudian juga bisa tapi ada kekhasan yaitu persaingan tinggi ya, karena semua ini sudah mulai online, persaingan semakin tinggi dan kita harus terus update ya. Algoritma sosial media juga cepat sekali berubah. Nah, termasuk juga ada resiko keamanan digital teman-teman, terutama bagi Anda yang menjual produk-produk digital, karena produk digital ini mudah sekali ditiru ya, sehingga berpotensi untuk keamanan produk kita sehingga mudah ditiru sama yang lain. Nah, ini murah ya sebenarnya secara modal, estimasinya mungkin kurang lebih 5 sampai 10 juta. Kenapa lebih tinggi dari bisnis network? Karena ini hitungan modal, punya gadget, punya laptop, ini saya hitung masuk dalam modal bisnis. Nah, ada yang keempat teman-teman, ini namanya model bisnis netcommerce ya, atau platform bisnis netcommerce. Ini termasuk sangat baru teman-teman, tetapi ini diproyeksikan bisa menjadi tren, bahkan mega tren di bisnis masa kini ya.
Nah, ini bisnis baru, konsep bisnis baru ya, dan modal awalnya relatif rendah. Kombinasi manfaat bisnis online, bisnis network, dan bahkan bisnis konvensional bisa dirasakan manfaatnya di bisnis net commerce ini. Kemudian waktunya juga bisa dijalankan ya, fleksibel waktunya. Kemudian marketnya global ya, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi bisa menjangkau market di luar Indonesia. Kemudian dengan dukungan platform digital, bahkan ini bisa dioptimasi dengan strategi digital marketing. Nah, ini penting ya teman-teman. Nah, berapa estimasi modalnya? Ini rata-rata ada salah satu bisnis yang sudah menjalankan atau sebagai pionir ya, platform bisnis net commerce. Ini modalnya kurang lebih 2,6 sampai 3 juta rupiah. Nah, tadi saya sebut tentang optimasi digital marketing. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang benefit kalau kita menambah value bisnis kita dengan digital marketing. Ada beberapa benefit yang bisa Anda rasakan. Yang pertama adalah lebih murah ya, cost marketingnya bisa lebih murah. Kenapa? Karena ini bisa kita ukur dan kita bisa alokasikan budget marketingnya, dan bisa kita kontrol day to day-nya, bahkan menit ke menit bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua, marketing kita bisa lebih tertarget ya, target market semakin lebih jelas dan upaya marketing kita bisa lebih tertarget. Ini keunggulan dari digital marketing. Semua bisa kita setting di dalam dashboard iklan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, cost marketing kita atau kesuksesan, keberhasilan dari strategi marketing kita ini bisa kita ukur. Semua datanya terpampang dalam dashboard iklan digital kita. Ini bisa kita lihat dan bisa kita kontrol ya, day to day-nya bisa kita kontrol. Nah, yang keempat, ini yang menarik ya teman-teman, dengan digital marketing, khususnya Anda emak-emak ya yang keterbatasan mobilitas, keterbatasan untuk bisa sering-sering keluar rumah. Nah, ini bisa jadi solusi ya. Kenapa? Karena Anda bisa menjangkau market yang luas dengan potensi digital marketing. Nah, ini keunggulan ya. Tadi beberapa model bisnis sudah saya jelaskan, dan ini keunggulan apabila bisnis Anda dioptimasi dengan strategi digital marketing. Nah, saya ingin sampaikan poinnya teman-teman. Di video kedua ini, faktanya tidak ada bisnis murni yang betul-betul tanpa modal. Yang ada adalah bisnis dengan modal kecil atau investasi modalnya kecil, maka ini mungkin resikonya juga kecil ya, karena modalnya kecil. Nah, ada bisnis yang modalnya besar, mungkin resikonya lebih besar, tetapi juga bisa jadi potensi besar gitu ya. Nah, maka bisnis itu bukan soal modal ya, atau investasi dalam bisnis itu bukan hanya soal modal, tapi poinnya di video kedua ini saya ingin sampaikan kepada Anda, ini adalah soal mental Anda di saat ingin memulai sebuah bisnis. Nah, insya Allah nanti akan saya sampaikan di video berikutnya, dan sampai jumpa di video ketiga.